nilai itu tadi. Jadi kalau kita mau simpulkan secara sederhana, tadi saya terganggu atau katakan saya terusik dengan pertanyaan Husnul. Sesungguhnya apa yang sudah kita hasilkan selama 22 tahun ini? Tahun reformasi. Saya jawab sekarang, krisis nilai. Sedih itu saya, bukan kemudian Jadi, tidak. Dan sebagai seorang dosen kayak gitu dan ya. indikatornya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pemirsa, kita kembali dalam program IC The Real Show bersama Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Hari ini, Bang Nursi, kita punya tamu istimewa. Iya. Ada manggilnya siapa? Mbak atau Kakak Roslin Sirga. Lulusan dari USU ya, jurusan ekonomi ya. Terus ada Bang Andri Bakhtiar dari Andalas. Ini Uda, asli Uda dari Sumatera. Asli orang Padang. Asli orang Padang. Belum nyampur-nyampur. Oke. Sama Kakak Nurul. Dari mana dulu kuliahnya di mana? Universitas Krishna Dwipayana. Krishna Dwipayana. Sana ya, dari Kalimalang itu ya? Iya. Duren Sawit? Jatiwaringin. Ya, Jatiwaringin. Ini dari Forum Alumni Perguruan Tinggi. Luar biasa hari ini datang bersilaturahim dengan Bang Nursi. Mudah-mudahan nanti kita bisa bicara sesuatu ya yang berguna untuk bangsa dan negara. Amin, insya Allah. Tapi hari ini kita punya tema menarik ini. Nanti bisa teman-teman memberikan masukan-masukan atau memberikan pandangannya. Ini kan negara kita sebentar lagi, bukan sebentar lagi, suksesi pemerintahan itu kan nanti 2024. Tapi isunya ada yang minta 3 periode presidennya, ada yang minta diperpanjang sampai 2027, ada macam-macam. Tapi ada lagi pilkada yang harusnya tahun depan diselenggarakan, ada 101 sebetulnya pilkada tahun depan itu. 247. Enggak, itu nanti di menyeluruh 23. Yang 2022. Yang mau dibuletin nanti ya. Ya, 2022 itu cuma 101. 101. Tapi kemudian di 2023 itu ada lagi juga kayak gitu yang semuanya jadi 2017 ya. 247 dan 24 provinsi. Jadi di 2022 sama di 2023 itu kalau ditotalkan posisinya 24 provinsi dan 247 tingkat 2 posisinya. Itu angkanya. Jadi, begitu. Bener dong Bang. Iya. Saya ngomongnya 21. Abang Nursi. Penjumlahan itu tadi. Sampai saya nggak percaya dengan hitungan saya matematika. Ini ada yang dari ekonomi. Nah, jadi ini ada persoalan-persoalan. Kalau 2020 dulu dalam situasi pandemi yang luar biasa, pemerintah masih waktu itu mengadakan penyelenggaraan pilkada ya 9 Desember 2020 karena ini yang dari Medan, ada menantu, ada putra kayak gitu ya, orang nomor 1 di Republik ini gitu. Terus kemudian tapi di 2022 yang sebetulnya pandemi karena dengan kalau dipercaya karena vaksin, karena macam-macam itulah policy itu kan sebetulnya sudah surut. Tapi kenapa mesti harus ditarik juga nih kepentingan-kepentingan politik seperti apa? Ya nanti mari kita diskusikan bersama ya sama teman-teman yang alumni perguruan tinggi ini dan kira-kira what can I do dan what can we do di dalam konteks ya bagaimana sih sebenarnya menyelamatkan bangsa kita hari ini. Bang Nursi mungkin juga bisa memberikan pengantar dulu bagaimana sampai kemudian nanti kita tanya sama teman-teman untuk memberikan pandangan masing-masing. Satu siklus pemerintahan itu dimulai dengan pemilu. Pemilu itu ditujukan bukan cuma sekedar untuk menjamin kebijakan yang baik itu dilanjutkan dan kebijakan yang buruk itu ditanggalkan, tapi sekaligus dia dipakai sebagai sarana rakyat untuk menilai keberhasilan seorang pemimpin posisinya. Karena mekanismenya sesungguhnya dalam sistem konstitusi kita, pemimpin tidak bertanggung jawab kepada lembaga DPR atau MPR,
tapi langsung kepada rakyat dengan menunjuk apakah dia akan terpilih kembali atau tidak, dan karenanya dibatasi. Jadi tadi ada continuing and discontinuing program dan polisi. Lalu yang kedua untuk menunjuk kegagalan atau keberhasilan karena rakyat memilih. Yang kedua, yang ketiga yang paling menarik sesungguhnya. Ini menyangkut soal, ini menarik sekali di sini. Menyangkut soal rekrutmen pemimpin. Nah, problemnya ini rekrutmen pemimpin sesungguhnya. Nah, kalau sudah menyangkut rekrutmen pemimpin, balik ke sistem. Ternyata sistem hanya memperkenankan partai politik yang boleh melakukan rekrutmen. Itu di pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen ayat 3 dan pasal 23. Yang boleh ikut Partai politik. pemilu adalah partai politik. Yang boleh mengusulkan pemimpin itu adalah partai atau partai-partai. Kan Gabungan gitu. partai. Gabungan partai posisinya. Ya, akhirnya partai. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem dan mekanisme yang ada pada partai untuk menentukan seleksi, untuk menyeleksi sang pemimpin? Kita sampai dengan sekarang tidak pernah tahu bagaimana sistem dan mekanisme seleksi itu, rekrutmen itu gitu. Yang kita dengar adalah uang perahu, yang kita dengar adalah uang pinangan, gitu kan posisinya, kedengarannya begitu gitu posisinya. Maka sebelum muncul istilah demokrasi kejahatan itu gitu ya, demokrasi kriminal kalau pakai istilahnya Rizal, saya sejak 2004 sudah menyebut sebagai demokrasi korporasi. Sejak 2004 saya menggunakan istilah itu. Tesis saya bangun dari tulisannya Hugh Klein. Hugh Klein adalah seorang wartawan majalah kolumnis majalah Times yang mengikuti pemilu di Amerika selama 40 tahun dan menyaksikan betapa kekuatan korporasi begitu menentukan sekali arah pemilu itu kemana lewat yang namanya biaya-biaya yang dia munculkan. Pada kampanye Biden kemarin misalnya ada korporasi yang tegas-tegas berapa. Pada kampanye kemarin lagi Emmanuel Macron yang berhubungan dengan perusahaan kosmetik kan ketemu ya gitu. Itu korporasi gitu sebegitu kuat. Makanya saya sebutnya sebagai demokrasi korporasi. Judul bukunya menarik. Kenapa demokrasi di Amerika itu bersifat basa-basi gitu. Walaupun kelihatannya tidak basa-basi, tapi sesungguhnya menurut Hugh Klein itu penuh dengan basa-basi. Ini problem ketiga adalah problem rekrutmen. Ya, problem ketiga. Jadi problem pertama tadi jelas proses continuing and discontinuing policy. Tadi kedua tadi posisinya gitu. Lalu kita lihat tadi bagaimana sebenarnya mekanisme penilaian kebijakan. Yang ketiga soal rekrutmen. Yang keempat sesungguhnya apakah memang ini teorinya teori ilmu politik nih, tapi ternyata ekonomi politik. Apakah memang calon pemimpin itu legitimate legal legitimate atau tidak. Jadi bisa kuadrannya itu punya 4. Dia legal tapi tidak legitimate. Ya. Gitu loh. Ya. Mereka kan selalu nggak peduli. Nggak peduli. Legitimasi. Padahal disitulah letaknya. Trust itu di situ. Kasus 2019 itu bentuk legalitas. Ya, legalitas. Seperti Anda bilang ternyata penentunya MK. Iya. Nah, itu istilah Anda. Apa artinya? Artinya dia legal. Tapi tidak legitimate. Tapi legitimasinya dipertanyakan paling tidak dipertanyakan. Dan legitimasi itu bukan cuma dari hasil diketok MK. Betul. Setiap saat. Betul. Dari kebijakan tadi ya, yang kita bicara kebijakan itu bisa kemudian naik turun dalam konteks itu. Problem kelima, jadi problem kelima di sini posisinya selain rekrutmen soal legalitas legitimate, ini soal sesungguhnya apa yang disebut dengan tingkat kepercayaan atau bobot kepercayaan masyarakat terhadap sistemnya sendiri dan terhadap aktornya. Saya kalau dari mulai sosiologi, social distrust, social trust, and political trust-nya. Nanti ini berhubungan dengan ekonomi nih, ujungnya nih. Karena soalnya bisa saja kelihatan masyarakatnya percaya, oh ternyata soal 100.000 gitu. Gitu loh posisi. Dan tapi kemudian ada buzzer. Iya, pengaruh. Nah itu menurut Hugh Klein sesungguhnya di sini Hugh Klein itu menentukan ada 5 kata Hugh Klein. Yeah. Kenapa saya menyebutnya kayak gitu? Hugh Klein menyebut pertama dalam setiap pemilu itu ada 5 faktor. Faktor pertama adalah soal media massa. Termasuk di dalamnya di sini soal para lobbyist, para advertising bureau istilah mereka, biro-biro periklanan posisinya. Yang kedua itu soal lembaga survei.
Jadi tadi media massa, lembaga survei, posisi yang kedua. Itu kelihatan tuh disebut. Nah, lembaga survei ini bekerja nih. Jadi media memainkan isu, lembaga survei memainkan isu posisinya. Yang kedua. Yang ketiga, ini soal LSM katanya. Ya, NGOs. NGO Civil bergerak. society sebetulnya. Pakai bahasa sederhana Indonesia, relawan. SM. Indonesia. Tapi kalau dalam konteks ilmu politik kan kita ngomong badut, bandar, bandit. Iya betul. Nah, Badut, yang bandar, sosial- bandit ya. Bandit, badut, bandar, bandit. Iya memang. Tapi Badutnya terus politisi. Bandarnya yang ekonominya, Iya, tapi iya. yang civil society itu sosialnya itu iya. Jadi posisinya tadi relawan-relawan itu posisinya. Jadi tadi saya ulang media massa dengan advertising birunya, kemudian para surveyornya, LSM-nya, lalu berikutnya NGO-nya. Berikutnya di sini. Lalu berikutnya ini sesungguhnya ketika NGO di sini ketemu dengan para lobis gitu. Pressure group istilahnya. Para pressure group. Jadi NGO ini sesungguhnya pressure group. Posisi mereka nih. Yang bisa mendorong pressure, orang. bisa interest. Iya, pasti. Dia bisa Interest pressure dan pressure pasti isinya dua posisinya begitu. Nah, itu Juklin tuh ngomongnya. Yang keempat yang paling menarik, partai politik. Satu kata Juklin, 1, 2, 3, 4 nggak bisa bekerja tanpa yang kelima. Pemodal. Jadi bandar tadi yang Anda bilang ini soal bandar, badut dan bandit gitu istilah Anda. Bandarnya yang mempekerjakan bandit kalau istilah Husnul. Bandarnya yang mengerjakan badut. Kalau saya bilang bukan badut, boneka gitu. Karena kalau hegemoni kapitalisme dunia kan salah satunya menempatkan boneka, penguasa boneka. Boneka. Ya jadi hegemoni politik, globalnya ya, gitu. posisinya, iya. Nah kalau hegemoni nasionalnya merebut kekuasaan. Ya posisinya. Jadi tadi yang saya bilang dalam konstruksi pemilu itu ternyata berhubungan dengan 5 tesis ini. Soal rekrutmen macam-macam. Nah ketika dia ditunda, dan kemudian yang muncul isunya adalah isu rangkap jabatan, kebayang nggak apa? Maka yang terbayang pertama adalah konsentrasi kekuasaan. Betul. Jadi serta-merta yang muncul dalam kajian ekonomi politik itu konsentrasi kekuasaan. Konsentrasi kekuasaan itu sama dengan dalam ekonomi namanya monopoli pasar. Monopoli pasar di belakang itu dalam perspektif itu. Kan Anda tahu oligopolinya berapa sih? Tapi pasarnya kan gede. Tapi begitu yang namanya oligopoli itu selesai dan pasarnya, dia monopoli habis-habisan. Kenapa? Karena yang namanya pasar tidak punya hak untuk memilih yang lain kecuali apa yang disodorkan oleh si oligopoli. Gitu logikanya, diambilnya. Jadi ekonomi politiknya begitu gitu ngelihatnya. Nah, saya mencoba mempelajari apa yang disebut dengan ini kalau pakai bahasa manajemen stratегiknya, advantage and disadvantage gitu ya. Pada konstruksi jabatan rangkap. Gitu posisinya. Saya teringat kasus 97-98 yang melahirkan krisis moneter lalu menjadi krisis multidimensi. Saat itu antara militer ya posisinya dengan politik itu kan dua fungsi kan? Ya. Ya sudah difungsi kan? Ada akumulasi. Tapi akibat dari difungsi ABRI atau difungsi saat itu adalah kelemahan pengawasan perbankan. Sehingga yang namanya perbankan itu adalah sekaligus pengusaha kelontong. Jadi tesisnya waktu itu kalau Anda ingat, gila bankir basisnya kelontong gitu ngejeknya. Padahal yang namanya bankir itu tidak boleh berbasis kelontong. Nggak boleh. Jadi sama dengan internal trading itu. Iya, jadi interlocking posisinya. Jadi kajiannya sudah sampai di situ gitu posisinya. Nah, yang lebih dalam lagi ketika kita lihat dari rangkap kayak gitu, dia berdampak pada yang namanya konsentrasi kekuasaan itu. Di satu sisi ada konsentrasi ekonomi, tapi di sisi lain ada konstruksi politik. Dia berkolaborasi, yang korban rakyat. Itulah sesungguhnya yang terjadi pada 97-98. Karena ada dua konsentrasi, ada konsentrasi ekonomi yang baik dilakukan secara legal atau ilegal,
posisinya di satu sisi. Sisi lain juga ada konsentrasi kekuasaan dan berkolaborasi di atas sehingga korbanlah rakyat. Jadi orang belum melihat itu gitu. Makanya kemudian saya menolak rekapitalisasi. Itu kata kuncinya. Makanya sejak awal bahkan di 95-96 salah satu gagas saya di rancangan GBHN misalnya, itu konsep difungsi ABRI kita geser, kita ubah. Dan pengertian utusan golongan dan utusan daerah itu kita bikin kriteria yang sedemikian rupa sehingga tidak semua orang bisa masuk dalam pengertian utusan golongan dan utusan daerah, tapi tetap memberlakukan model multikameral. Kenapa? Karena sistem ini sistem mutakhir yang sesungguhnya lebih unggul daripada sistem bikameral. Oh, itu perdebatannya begitu posisinya. Mundur sedikit begitu. Nah, ketika sekarang kita dengar ada alih fungsi dari kekuatan hukum tertentu, posisi penegak hukum menjadi kepala daerah, rangkap jabatan. Padahal dalam rentang yang namanya 2014 sampai dengan 2019 muncul kajian macam-macam. Misalnya kajian di OJK. Kajian di OJK itu ditemukan satu emiten itu tidak boleh lebih rangkap jabatannya. Kalau Anda sudah jadi komisaris di satu bank, maka Anda hanya boleh satu tempat lain. Cuma satu. Itu batasan. Dalam fakta temuan OJK banyak sekali yang melanggar. Rangkap jabatan. Ini swasta nih. Swasta. Kebayang nggak? Begitu juga pada BUMN. Temuan KPPU, 62 BUMN, komisaris direksinya merangkap. Berapa jabatan posisinya? Jadi bukan di satu BUMN, tapi beberapa BUMN dan beberapa non-BUMN. Karena tidak ada nomenklatur katanya dalam anggaran keuangan negara untuk bayarin bapak itu, sehingga dia dibayarin dari komisaris di sini, jadi komisaris di situ. Siapa bilang? Argumennya begitu. Enggak lah, saya tahu persis. Saya pernah menjadi 2 komisaris di satu tempat, nggak bisa begitu argumennya. Keluar tetap negara, bahkan perusahaan yang nyaris mati aja tetap membiayai direksi dan komisaris. BUMN nyaris mati, dan saya tahu itu. Saya tahu betul gitu posisinya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah rangkap jabatan ini sesungguhnya sama dengan model politik. Mengkonsentrasikan kekuasaan. Ini rangkap jabatannya bukan rangkap jabatan komisaris 1, 2, 3. Dia menjadi misalnya pejabat di istana. Tapi dia tidak ada nomenklatur untuk membiayai dia. Kayak dulu kan presiden macam-macam itu. Dia ditaruhnya di komisaris BUMN untuk menjaya posisi posisinya di istana misalnya. Begitu. Nggak bisa. Nomenklatur itu bisa dimunculkan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Tapi ingin saya katakan sesungguhnya ketika kekuasaan keuangan negara itu dimunculkan dan ada lembaga negara yang dibuat, maka keuangan negara itu wajib membiayai lembaga negara itu. Harusnya begitu. Teori berpikirnya begitu dong. Ngapain Anda memunculkan sebuah lembaga negara lalu kemudian Anda tidak memberikan haknya? Nggak benar dong. Nggak beres, nomenklaturnya nggak ada. Anda ciptakan. Kenapa enggak? Itu makanya sejak awal saya bilang betapa pentingnya kalau tadi lembaganya, argumennya kayak gitu. Kenapa Anda tidak membangun undang-undang lembaga kepresidenan? Iya, sudah dikasih tahu dari kapan-kapan. Kalau gitu logikanya, perdebatannya bisa sampai di situ. Kapan dikasih tahu, tapi ya takut juga. Enggak, kebetulan itu nyentuh-nyentuh skripsi saya dulu. Ya, ceritanya begitu. Nah, balik lagi sekarang. Kalau begitu kita tahu bahwa yang namanya rangkap jabatan adalah konsentrasi dan dalam rentang 2022-2023 terjadi rangkap jabatan. Tahu nggak konstitusi bicaranya? Undang-Undang Dasar 45 bicaranya apa? Ketika hajat hidup orang banyak dikuasai oleh orang per orang itu sama dengan segelintir orang. Maka apa bahasa lanjutannya, Bu? Bahasa lanjutannya adalah maka rakyat banyak yang ditinasinya. Itu bukan cuma pada konstruksi ekonomi, itu juga pada konstruksi ekonomi politik. Maka ketika kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang, rakyat banyak yang berpotensi untuk ditindas. Itu tesis besarnya itu kayak gitu. Itu saya cuma mengambil terjemahan dari Undang-Undang 45. Bagaimana mereka menarik relasi hajat hidup orang banyak, public goods, saya tarik dalam perspektif public services, dan public servicesnya kemudian terkonsentrasi, akibatnya menjadi begitu. Ini yang tidak dilihat, ini nggak boleh, ini harus dicegah. Kalau Anda tadinya demikian haram melihat dui fungsi ABRI posisinya, maka mestinya Anda sekarang juga haram terhadap dui fungsi yang lain dong. Haram buat orang lain,
halal buat Gitu ya. penguasa itu kan begitu. Oke. Namanya Machiavellian. Machiavellian. Oke. Jadi menghalalkan segala cara di dalam konteks itu. Padahal Machiavelli dulu nggak begitu ya. Cuma sistem itu dikatakan sebagai Betul. Machiavellian. Pemusatan konsentrasi kekuasaan itu boleh terjadi sepanjang dia ditujukan untuk sebesar-besarnya dan terukur ya kemakmuran rakyat. Boleh terjadi. Tapi untuk bukan sebesar-besarnya segelintir orang, kemakmuran segelintir orang nggak boleh terjadi. Tesis Islam, Husnul, itu ada pemusatan. Cerita Umar Abdul Aziz, pemusatan. Ya. Cerita Umar bin Khattab, pemusatan. Cerita tentang yang namanya sampai dengan Utsmaniyah Abbasiyah sampai jatuh. Sebelumnya ada pemusatan, tapi karena memang Utsmaniyah Abbasiyah salah dalam pengelolaan istana, jatuh dia. Tapi bayangkan berabad-abad dia bertahan dalam posisi yang namanya sistem kekerajaan, posisinya. Dia sudah menunjukkan satu keunggulan posisinya. Jadi kalau pakai bahasa statistik, dia menggambarkan satu tren kenaikan yang bertahan sedemikian abad, lalu dipukul habis-habisan, yang saya bilang kemudian dalam sebuah diskusi, betapa penjatuhan Islam itu sesungguhnya adalah perampokan ilmu pengetahuan dan sumbernya ditutup habis-habisan posisinya. Sehingga akhirnya hadir seperti sekarang. Anda menggesernya ke sana, ya, tapi saya ingin terusin dulu soal rangkap. Ya, balik lagi ke pemikiran. Jadi kalau kita lihat konstruksi perangkapan jabatan itu kayak gitu merupakan konsentrasi kekuasaan, dan itu konsentrasi kekuasaan politik. Muncul pertanyaan, ini degradasi kedaulatan rakyat atau enggak? Ilmu politiknya berarti mempertanyakan akan terjadi degradasi kedaulatan rakyat apa enggak? Padahal penjelmaan kedaulatan rakyat tidak ada. Silahkan. Nggak ada, karena penjelmaan kedaulatan rakyat kan sebetulnya ada di MPR kan. Ya, oke. Bahasnya tentang di situ. Ya. Tapi persoalannya lagi, mereka ini sudah pragmatisme. Jadi dalam konteks itu dengan pemikiran itu ya sudah, karena kalau dilaksanakan pemilu Pilkada 2022 nggak ada, tapi sebetulnya ini yang bahasa itu juga, saya juga menggunakan terminologi interlocking to maintain the power. Jadi bagaimana penguasaan dari pusat-pusat kekuasaan ini untuk mempertahankan kekuasaannya di 2024. Saling mengunci. Dikunci di situ, interlocking to maintain the power in 2024. Nah ya, baru kemudian menggunakan ini. Jadi kalau banyak teori mengatakan demokrasi regresi dan sebagainya, tapi saya mikir juga regresi. Emang kita sudah pernah maju? Maju dulu baru regresi. Gitu. Nah, jadi balik lagi kalau kita lihat sebetulnya nggak ada lain kecuali banyaknya aktor politik yang greedy. Jadi greedy, sehingga perampokan-perampokan itu atas nama, kalau tadi katakan lembaga survei ya, bahkan yang namanya lembaga survei dilakukan oleh lembaga negara untuk membuktikan ini intoleransi, Islam intoleran dan sebagainya, itu dilakukan oleh negara dalam konteks itu. Sekarang juga kayak gitu. Di Amerika dibenarkan untuk greedy dalam ekonomi karena greedy is good. Karena greedy. Jadi kayak lembaga survei dan sebagainya, jadi bagaimana propaganda ini terus-menerus disampaikan sehingga kita sepertinya menjadi orang yang, kalau bahasanya Rocky Gerung kan orang dungu semua, dianggapnya seperti itulah. Balik lagi, apa sih demokrasi? Kita kembali lagi dalam konteks demokrasi itu harus ada suksesi periodik. Kalau seperti ini kan diperpanjang-panjang, tidak ada apa yang namanya kayak kalau bahasa kesehatan itu keadaan mendesak yang kemudian kita menggunakan misalnya yang di karantina dan sebagainya, keadaan-keadaan mendesak sehingga kita punya undang-undang baru COVID dan kan nggak ada. Kenapa kemudian itu dipakai? Nggak ada lain. Kekuasaan ini sudah menuju bukan demokrasi tapi tends to authoritarian. Tapi kalau itu udah sistem tends to totalitarian. Nah, sebetulnya ke sana. Itu yang saya takutkan di dalam konteks bagaimana setelah 22 tahun reformasi, apa sebetulnya yang kita dapatkan di dalam konteks ini. Media dikuasai oleh segelintir, tanah dikuasai segelintir, kemudian hutan, ini kalau di Sumatera, hutan, gunung, resources. Sekarang kita harus ubah dengan nama resources dibandingkan sumber daya alam, karena kalau sumber daya alam nanti dihitung berapa ton batu, berapa ton ini yang kayak gitu-gitu kan, diukur dengan value uang yang itu beda dengan value
environment kalau kita bicara kayak misalnya pemindahan ibu kota. Enak aja kan jadi penguasa, duduk-duduk saya pindahkan ibu kota. Ada legitimasinya, ada aturannya, regulasinya dipindahkan nanti di sana. Saya kemarin bicara dengan mahasiswa dari Unmul, saya bilang, emangnya Anda nggak merasa kalau Anda juga jadi pengungsi? Nanti memang Anda yang akan tinggal di situ. Digusur kayak orang Betawi di Jakarta. Ini orang Betawi soalnya. Digusur, nanti akan pada digusur. Narasi orang-orang Betawi di ibu kota Jakarta, ya Kuningan, dengan super blok yang dibangun, itu kemana? Nah, secara politik harusnya kan indigenous people dihormati, dilayani dengan sebagainya. Itu kan udah nggak ada lagi. Jadi demokrasi yang tadi korporasi. Respectation better than expectation. Jadi kalau tadi demokrasi korporasi, demokrasi liberal, demokrasi, ya akhirnya kan tesis saya yang selalu kita bahas, tesis kita sebetulnya, bahwa demokrasi adalah instrumen dari ideologi liberalisme itu sendiri. Instrumen. Jadi kita demokrasi, itu instrumen dari. Terus kita dikasih mainannya apa? KPK, pemilu, Mahkamah Konstitusi, HAM, Komisi Judisial, itu semua permainan-permainan di dalam konteks terus lembaga-lembaga independen yang lain, komisi-komisi. Iya. Ya, sekarang. Jadi gimana nih ke atas? Itu open pit masih cerita open pit. Sekarang mereka tidak lagi pakai open pit. Jadi kalau pakai buku saya, Bangsa Terbelah, mereka sudah ngambil vertikal. Iya. Dan mereka meminta 7 gunung. Horizontal maksud saya. Dia minta 7 gunung lagi di antara situ. 98% tembaga kata mereka, 2% emas. Tapi itu kan dihancurin setiap hari itu yang itu tadi. Kalau kita berpikirnya itu adalah sumber daya alam, dihitungnya batu. Tiap hari itu 700.000 ton batu yang diproses. Dulu zamannya saya ke sana itu udah 40 tahun, tiap hari tanpa pernah libur. Dan itu sudah dianggap 80% milik Freeport McMoran, 10% milik Freeport Indonesia katanya, 10% milik negara. Sebetulnya nggak sampai 10%, 9, sekian persen milik negara Republik Indonesia. Itu setelah terjadi restrukturisasi saham, sehingga akhirnya 9, sekian persen. Itu saya tulis dalam buku saya. Jadi kalau tadi Freeport gitu misalnya, menantu ibu bekerja di sana dan sedih gitu karena dibawa semua. Terus pertanyaannya, dari mana kita mulai? Fresh graduates ya, masih cukup. Artinya idealismenya masih belum terlampau tercemar gitu ya posisinya. Itu sudah, artinya sesungguhnya kita sedang mengalami krisis nilai ya. Kalau mau tidak kita bilang krisis moral ya. Nilai. Krisis nilai berarti. Anda bayangkan, itu saya dengarnya dari ibu kayak gitu. Semalam saya berdiskusi di satu tempat. Saya ketemu dengan beberapa pekerja BUMN gitu. Mereka juga ngeluh. Keluhan itu terjadi gitu. Betapa para petinggi itu orientasinya cuma making profit for himself, gitu. Nggak ada pikiran untuk menyejahterakan, nggak ada itu. Melindungi segenap tumpah darah. Nggak ada itu. Saya bilang, padahal mereka tuh orang pinter loh. Pinter di mananya? Pinter edukasi. Nggak pinter tapi tidak punya mindset value itu tadi. Untuk apa sih hidup? 2x1? Tahu 2x1 ya? Ya gimana Bang Andre? Lihatnya. Bang Andre. Ya kalau saya sih langsung tertarik dengan lontaran dari Bukus. Iya. Ya kalau kita sama-sama merasa urgensinya mengamankan suksesi, Pak, rangkap jabatan, mengamankan proses suksesi yang akan datang beberapa tahun lagi, pengamanan dan mengamankan. Jadi karena mereka dalam arti kata kurang percaya diri, masih kurang, mereka masih takut lagi ada terselip langkah seperti sebelumnya, mereka hampir terjebak dengan situasi kalahnya, dan gimana sekarang menciptakan itu 99% kalau bisa aman untuk suksesi yang akan dalam waktu dekat ini. Oke. Dan karena itu disimpulkan tadi sebenarnya konsentrasi kekuasaan itu sama dengan keserakahan. Dan keserakahan itu sesungguhnya dalam rangka menjamin keberlangsungan
kekuasaan itu sendiri, gitu ya posisinya. Jadi modelnya pasti begitu ya. Kalau Nurul gimana? Ya, kalau saya sih melihatnya sampai saat ini belum ada peran dari wakil rakyat yang katanya sudah dipilih untuk menyampaikan aspirasi, kemudian permasalahan di bawah seperti apa, itu sampai sekarang kami belum lihat. Bagaimana Anda bisa ngelihat kalau kemudian per bulannya mereka terima duit miliaran? Berapa miliar? 4 miliar ya? Bukan per bulan. Per tahun. Miliaran terima duitnya. Dan itu kan sama dengan, sorry to say ya, itu kan sama dengan sweetener. Saya ngomongnya halus, Husnul. Sweetener. Sweetener. Anda kebayang nggak sweetener yang dikasih? Bagi orang yang berpikir vini vidi vici, so you have to keep your position. Atau karena kemarin pemilu harus mengeluarkan uang sehingga sudah waktunya untuk mengembalikan. Jadi dia cuma sekedar mencari pekerjaan ini, tapi lupa bahwa di situ itu ada yang namanya tanggung jawab menjadi wakil rakyat itu apa. Kan itu yang posisi mereka udah pegang sekian persen suara, Bu, ya, dalam arti kata yang sudah nyaman dengan sekian miliar per bulan itu, Pak, ya? Per tahun? Per tahun. 4,3? Iya, artinya mereka sudah ada satu kelompok yang mereka akan prediksi itu mendukung mereka atau di bawah kendali mereka untuk tujuan, untuk proses suksesi nantinya. Tapi toh mereka masih nggak percaya diri juga. Tetap aja mereka rangkap jabatan inilah yang paling mengamankan, karena kalau ada yang goyang bisa langsung mereka tebas. Kenapa sampai mereka tidak percaya diri ya? Itulah saya makanya kok dengan hegemoni sedemikian besarnya mereka di parlemen, di struktur pemerintahan, tapi untuk suksesi ke depannya mereka masih takut juga akan. Atau karena sesungguhnya mereka juga hati kecilnya mengatakan, iya nih sebenarnya saya ada kesalahan gitu. Iya, itu salah satu begitu ya? Yang harus ditutupi. Begitu ya? Salah satu yang harus ditutupi. Harus ditutupi. Oh. Karena kan ya kita sama-sama kita lihat Pak, yang undangan di Jakarta Theater, gimana mereka udah kalah gimana. Tahu-tahu dia push terus setiap ditayangkan di TV. Ternyata sekarang kita menang atau berapa wilayah Pak? Oleh itu kan umum melihat Pak, kita kan lihat semua. Itu artinya seperti Bu bilang, nggak legitimate Bu. awal dari Ibu tadi kan ya balik lagi. Legal tapi tidak legitimate. Legal gitu ya? Tapi tidak legitimate. Jadi itu karenanya mereka bikin tidak percaya diri ya. Iya. Oh, itu karena artinya dia terus mempertahankan kekuasaannya dengan yang seperti itu. Dalam kajian hukum itu cuma sekedar menunjukkan yuridis formalnya terpenuhi, tapi yuridis sosiologis sama yuridis filosofisnya nggak ada. Gitu bahasa kerennya. Yuridis formalnya oke. Tapi yuridis sosiologisnya sama yuridis filosofisnya nggak dapet. Akhirnya nggak percaya diri. Akhirnya mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang terus-menerus menutupi gali lubang tutup lubang, atau gali lubang nggak ditutup-tutup kayak gitu. Pada saatnya sama sesungguhnya, Husnul ya. Ketika itu terjadi terus-menerus mereka lakukan, sesungguhnya mereka sedang menggali liang kubur. Liang kuburnya. Bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri. Just a matter of time. Ini cuma sekedar waktu jadi sesungguhnya. Dan mereka tidak berpikir bahwa 30 tahun, 32 tahun rezim Orde Baru juga jatuh. Soekarno dulu saya nggak usah ngomong soal rezim Orde Baru. Saya ngambil konstruksi internasional posisinya. Amerika, kebayang nggak? Yang katanya hebat kayak gitu, dia selalu menggali lubang kuburnya sendiri. 2008, ya, setelah yang namanya bailout 700 miliar, dia keluarkan tapering off sampai 1,6 triliun US dollar. Hanya dalam hitungan beberapa tahun kemudian di 2021, dia sampai mengeluarkan lagi 6,9 triliun US dollar. Itu pun tidak ada jaminan tidak krisis. Tetap krisis. Padahal di antara 2008 sampai dengan 2020, mereka menerima kebakaran yang tidak pernah mati, banjir posisinya. Katrina kapan itu? Badai Katrina itu badai Katrina yang 2008 itu posisinya. 2008. Tapi terus berlanjut ke badai lain-lain posisinya. Artinya dia selalu mengalami krisis posisinya. Itu yang saya sebut sebagai ada
ya mereka boleh menutup-nutupi sebagai sebuah gejala alam. Tapi pada saat yang sama itu membuktikan bahwa seolah-olah mereka terpisah dari alam. Nggak bisa. Kehidupan manusia itu satu menyatu dengan alam. Jadi ada cerita tentang kebakaran, ada cerita tentang kebanjiran, ada cerita tentang hempasan ombak, ada cerita tentang badai, ada cerita tentang bailout yang tidak karu-karuan posisinya. Ada cerita kemarin government shutdown walaupun cuma sebentar posisinya. Itu kan menunjukkan reputasi. Tapi mereka kan memang punya kebebasan mencetak uang, jadi begitu. Jadi dalam konstruksi internasional, upaya mereka mempertahankan posisi adidaya global, sesungguhnya terlampau, kan disebut dengan adidaya global konsentrasi kekuasaan. Iya. Betul. Jadi ada problematik besar gitu ya. Itu yang saya bilang di sini nih. Sesungguhnya kalau kita mau menggunakan konsep kata pembukaan Undang Dasar 45, nikmat sekali. Apa nikmatnya? Berbagilah. That's multikameral. Jadi multikameral itu sesungguhnya konsep politik berbagi, Husnul. Betul. Di mana semua Power lapisan, sharing. iya, power sharing. Di mana seluruh aspirasi masyarakat diadopsi dan diadaptasi, lalu dalam struktur kekuasaan dia dibagi. Baginya bukan dagang sapi. Oh, itu menariknya sesungguhnya. Dagang sapi itu dari Minang loh. Iya. Coba diceritakan. Kayaknya banyak yang tidak paham itu. Kenapa disebut dagang Politik sapi? dagang sapi itu. Tahu? Politik dagang sapi itu satu trik yang dipelihara untuk menjamin antara penjual dan pembeli itu tidak ada intervensi. Harusnya. Jadi dia Normatifnya begitu. dia Normatifnya. dilakukan tidak di setting tidak walaupun di tengah lapangan atau di tengah pasar, tapi orang ketiga tidak tahu. Karena mainnya begini Pak, maaf saya pinjam tangannya. Iya. Nah mainnya begini Pak. Bapak balance nanti berapa? Bisa ini saya tawar 2.500. Iya. Nah Bapak nawar. Itu di dalam sarung Bu. Ini Ditutup makanya, sarung. Tapi karena yang dijual itu politik adalah dalam sarung. Jadi kalau nanti dulu Bapak mau nanya calon pembeli yang lain, Bapak gitu juga nanti sama Ibu. Nah orang ini. Jadi tanpa ada yang merasa tersakiti atas putusan yang diambil untuk dagang sapi tersebut. Jadi demokrasi itu memang nggak usah. ya, tapi kemudian dipakainya dagang sapi terus akhirnya itu sebetulnya ya tidak transparan di dalam Transaksi gelap. transaksi gelap kayak gitu. Itu Sebenarnya transaksi gelap. Padahal sebetulnya tujuannya kalau yang normatifnya itu kan karena yang dijual itu sapi, dan Sapi. itu adalah punya jiwa, Iya. punya mata. Iya. Ya, kita kan lebih sensitif itu loh sama yang Iya, dijual. betul. Tapi dipakai untuk menjelaskan bagaimana para politisi berdagang sapi. Iya. Gitu ya, Tanpa transaksi. jiwa. Tanpa jiwa. Artinya ketika tanpa bijak tadi krisis nilai. Krisis nilai itu tadi. Jadi kalau kita menyimpulkan secara sederhana, tadi saya terganggu atau katakan saya terusik dengan pertanyaan Husnul. Sesungguhnya apa yang sudah kita hasilkan selama 22 tahun ini? Tahun reformasi. Saya jawab sekarang, krisis nilai. Sedih itu saya bukan kemudian Jadi, tidak. dan krisis- sebagai seorang dosen kayak gitu Dan ya. indikatornya, kita ini gimana? indikatornya sederhana Husnul di belakang krisis nilai itu. Krisis keteladanan. Itu salah satunya kan Engarso Sungtulodo. nggak ada. Di Dan depan. sekarang pada posisi krisis keteladanan di kepemimpinan, Anda ingin melakukan konsentrasi kekuasaan. Bukan akhirnya menambah masalah Husnul jadinya. Iya. Jadi ada akumulasi problem, bukan akumulasi penyelesaian. Anda mestinya datang dengan sebuah konsep penyelesaian, begitu posisinya ya. Lalu kita ngelihat bahwa akumulasi kekuasaan ini tidak dalam perspektif yang namanya tadi wujud keserakahan. Keserakahan. Dan harus menjawab yang namanya krisis keteladanan atau krisis nilai. Itu yang disebut dengan leadership is asset. Kepemimpinan itu adalah aset, bukan leadership is liabilities. Beban, nggak boleh itu mestinya. Kita beban jadinya rakyat, jadi bebannya rakyat, bukan menjadi aset untuk ngurusin rakyat, tapi jadi bebannya rakyat. Ini Mbak Nurul mau bicara sesuatu? Selain tadi soal DPR yang tadi Boleh. terkooptasi kayak gitu posisinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin kesini itu makin sering sesama pemeluk agama itu dibentrokan gitu. Bentrokan. Jadi, jadi Bangsa yang terbelah itu. artinya melihat bahwa umat Islam yang
dalam ibadahnya di dalam masjid, berceramah di dalam masjid, kenapa harus dikritik gitu, ditangkap, ditahan. ditahan gitu. Nah, Nggak cuma padahal dikritik. itu kan memang ajaran kami ya ada di lingkungan sendiri, itu bukan untuk di stadion masyarakat luas yang kemudian menyinggung umat lainnya gitu. Nah, yang seperti itu yang selalu dibesar-besarkan gitu. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat ini semua jadi sudah hampir putus asa juga. Jadi kami melihat apa yang harus diperbuat gitu. Iya, ke depannya. Apalagi sekarang di negara lain sudah mulai memperhatikan environment, malah di sini kita akan merusak Kalimantan. Belum pindah aja udah banjir gitu loh, apalagi nanti gitu. Ya, sementara Kalimantan sudah dihabisin dari kapan-kapan sih sebetulnya. Ya, mereka merasa bahwa itu yang namanya gambut dianggap nggak berguna. Padahal gambut itulah yang namanya paru-paru dunia. Berapa juta hektar waktu itu dihabisin. Hujan tropisnya dibakar. Saya usnul ya, karena saya mundar-mandir ke Kalimantan itu sejak 2002 ya, jadi 20 tahun saya mundar-mandir ke sana. Saya bilang habis hutan terbitlah batu bara, habis batu bara dan energi terbitlah bencana. Saya bilang begitu, usnul. Jadi ibu kota bencana dong. Bencana. Loh, saya mungkin salah satu orang yang menikmati jalan dari Balikpapan sampai Tanjung Redep lewat darat. Wah, dahsyat kan. Tapi itu tolnya sekarang udah jadi belum juga kan dari Balikpapan ke. Itu karena salah satunya konsepnya saya bilang begini, kenapa Anda berpikir jalan tol dari yang namanya Samarinda ke Balikpapan? Menimbang mestinya Anda berpikir tentang menjahit Kalimantan secara menyeluruh, itu dengan kereta saya bilang. Itu konsep saya waktu itu. Kebayang nggak itu saya ngomong kayak gitu ketika Kalimantan Timur membuat East Kalimantan Summit. Waktu itu belum ada Kaltara. Yang hadir 4 menteri. Lalu kemudian ada beberapa direktur BUMN dan salah satu pembicara saya bilang, ini gimana sih? Waktu itu bicaranya tentang MP3EI, ingat ya? Yeah. Wah, saya bicara di situ, nggak bisa nih berpikir Kalimantan. Sama seperti tadi misalnya kita bilang, ngapain mesti bangun lintas Sumatera? Kenapa Anda nggak bangun double track kereta api dari Banda Aceh sampai dengan Lampung misalnya? Atau kalau Pulau Jawa, kenapa Anda nggak ambil dari Merak sampai dengan Banyuwangi untuk lintas selatan? Sehingga yang namanya kawasan selatan itu terbuka untuk Jawa. Di Kalimantan kita jahit, di Sulawesi kita bangun dari yang namanya Manado sampai dengan Makassar gitu, berpikirnya kayak gitu. Dengan begitu yang hidup bukan moda transportasi tertentu otomotif gitu loh, maksud berpikirnya. Salah satu contoh berpikirnya. Nah, itu karena tadi hegemoni, konsentrasi itu tidak melahirkan sesuatu yang positif. Itu perlu tahu semua. Karena tidak ada batasnya, itu jadi ekstraktivism, jadi pengeksploitasian sumber daya alam, resources di dalam konteks itu nggak ada kepuasan bagi manusia. Itu di situ berarti Lord Acton bener dong. Iya. Lord Acton berarti bener dong. Iya. Power tend to corrupt. Tapi kan kita udah ketemu tesis. Iya. Tanpa absolut pun kekuasaan mereka juga korup. Punya kekuasaan sedikit aja sudah korup. Nggak perlu yang absolut. Tapi yang ini dia mencoba untuk separuh absolut gitu, karena 271 kan dari 524 plus 34. Jadi balik lagi ya, kalau kita bicara Kalimantan ini Bang, jadi sudah di ekstraktivisme itu apa ya bahasa Indonesia? Jadi udah dieksploitasi habis-habisan, diperas habis-habisan. Itu sampai ya namanya energi misalnya, itu dihitung energi yang dibutuhkan untuk di jalan di Jakarta, Tamrin dan Sudirman itu sama dengan kebutuhan seluruh Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dan sekarang dengan Kalimantan Utara. Kaltara. Ya, jadi itu dari segi energi. Dari segi yang tadi ya batu bara, itu kan dengan batu bara dengan itu undang-undangnya Minerba itu di tingkat kabupaten bisa memutuskan KPKP gitu ya, jadi dihitung gitu, dipecah-pecah di ini. Tapi ini lagi-lagi bagaimana dunia dalam konteks ini global itu mengkapling negara.
sebetulnya bukan untuk kepentingan hanya kolusi antara elit bandarnya kita dengan para politisinya di negara kita, tapi ini juga ada pada level internasional kan di dalam konteks ini. Hinterland, konsep hinterland itu. Kita di coupling-coupling. Iya. Terus mereka menggunakan yang namanya argumen, misalnya memang saya punya legalitas kok untuk merusak. Nanti kita akan kasih yang namanya CSR. Kemudian nanti ada dana Iya. dibayar ganti rugi, kompensasi. Iya. Tapi mereka sudah melakukan itu. Jadi liberalisme, kapitalisme, hegemoni global yang kita seringkali sudah katakan gagal, itu gagal. Dan demokrasi sebetulnya instrumen dari itu. Jadi kalau dulu misalnya bagaimana mengambil resources dari Brazil dibawa ke Cina, kan jauh nih lewat, akhirnya mereka bikin jalan lewat darat ya, Panama dibikin terusan untuk sampai ke Cina. Terus kemudian bagaimana yang namanya kapitalisme yang dianggapnya akan mati tapi diperpanjang dengan kolonialisme. Kolonialisme sudah mulai dikritik habis dengan politik etis di Eropa. Iya. Apa yang terjadi? Kalau Bang Nursi selalu mengatakan ya UN, IMF, World Bank kan bentukan mereka Unholy Alliance untuk neokolonialisme atau neoimperialisme. Nah sekarang posisi kita bagaimana? Kan ini selalu ngomong kita punya leaders nggak, paham nggak dengan bagaimana yang namanya bukan implementasi ya, praktek global, hegemoni global di dalam memeras kita. Jadi akhirnya kita misalnya kayak tanah tadi dikatakan, kalau pakai datanya siapa itu pertanahan itu 72% tanah dikuasai oleh satu. Safi Ma'arif yang pernah ngomong. Enggak, ini agraria. Agraria. Oh, iya. Nah, contoh kawan kita Rocky Gerung kan. Iya, iya. Jadi ada di situ tetangganya di Bojongkoneng itu yang tinggal di situ. Iya ya Bang Mas Aji. Iya. Yang tinggal sejak tahun 1935. Digusur juga oleh hegemoni para bandar itu yang bisa menguasai jutaan hektar tanah. Dia bisa menguasai itu hanya segelintir karena ada backup kekuasaan. Pemerintah daerah. Ya itu. Ada pasti. Pasti dong. Pasti dari ada. mulai undang-undangnya, regulasi, Iya. terus kemudian kalau internasional ya undang-undang PMA-nya, regulasinya, kemudian kita sendiri punya undang-undang penggunaan tanah yang sampai di berapa tahun sekarang? 90 tahun HGU atau apa yang seperti itu, dan hanya dikuasai oleh sekelompok orang kayak Jakarta, kota Jakarta. Superblok itu siapa yang menguasai? Rakyatnya dulu di mana? Narasi menjelaskan kaumnya Bang Nursi, orang Betawi, kemana yang dulu adalah pemilik-pemilik Jalan Harasuna Said, ya, Kompleks Kuningan, Kompleks Senayan, Kompleks SCBD. Saya itu sampai yang kompleks yang di itu Mall Taman Anggrek. Saya masih ingat, saya kuliah 79 datang ke Jakarta, saya masih bikin penelitian kampung sawah, masih kampung di situ, masih ada kampung di Kuningan, masih ada kampung. Dan namanya tetap kampung sawah hingga sekarang. Dan kemana orang-orang? Jadi kita semua sebenarnya jadi pengungsi. Sebagian di tempat saya, Bu, dicodet, Pak. Dicondet ya. Jadi sesungguhnya kalau balik lagi ke dalam kajian Husnul Maria, sesungguhnya ada dua fenomena yang kita dapat. Ya. Fenomena pertama adalah pengungsian terpaksa, ya kan? Pengungsian terpaksa karena sistem. Tapi saat yang sama, ini berhubungan ya Husnul, urbanisasi terpaksa. Kan desa tidak memberikan pengharapan hidup apa-apa. Urbanisme industrial. Maka terjadilah urbanisasi terpaksa. Tapi begitu lari ke kota, mereka juga menjadi pengungsi terpaksa karena disingkirkan oleh orang kaya. Itu berhubungan. Itu Archimedes, Husnul, ceritanya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka pertanyaan berikutnya, kalau gitu peran penyelenggara negara dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mensejahterakan rakyat, iya. Melindungi tumpah darah bangsa. Kemana? Nah, jadi
Kalau begitu, benarlah apa yang disampaikan oleh Bung Hatta ketika memberikan penjelasan tentang pasal 33, gitu ya. Jika hajat hidup orang banyak dikuasai oleh orang per orang, ya, maka rakyat banyak yang ditindas. Pengertian hajat hidup orang banyak kita geser, itu bukan hanya barang, tapi juga jasa. Dalam hal ini juga pemerintahan. Ketika pemerintahan hanya dikuasai oleh segelintir orang, lewat sistem yang mereka bangun, maka rakyat banyak yang jadi korbannya. Itulah. Gitu, Husnul. Saya kira simpulannya begitu, Husnul. Iya, luar biasa ya. Jadi kayak gitu nih, Abang, Mbak, Kakak ya, kalau dari ini. Ya, tamu-tamu kita yang terhormat hari ini, ya segendir kita bersaling menyampaikan pandangan gitu ya untuk isu-isu yang mutakhir. Nah nanti kalau boleh menjelaskan sedikit Bu, mohon juga kita timnya kurang full tim ini Bu. Nggak apa-apa nanti. Kalau ada Pak Dodi, Zatul Kang Abi, wah itu rame ya. Saya rasa kalau lagi main volley itu ada yang kapan-kapan kita silaturahim lagi gitu ya posisinya, kita duduk bareng lagi, kita bertukar. Dan dikasih tahu juga apa kira-kira temanya. Jadi biar kita duduk bareng enak, kita ngobrol enak, kita bertukar pikiran enak gitu. Saya kira gitu. Iya, terima kasih Bang Nursi, Bang Andre, Mbak Nurul, dan Mbak Ruslin Siregar. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita tadi sampaikan ini menjadi pelajaran ya bagi kita, para pemangku jabatan. Hati-hati jabatan itu nanti dihisap itu. Bukan mau enak-enaknya saja yang tadi saya tekankan. Biasanya saya bilang 4 meter kain kafan, tapi sekarang tambahin 2 kali 1. Soalnya getting older nih, jadi 2 kali 1 kita bicaranya. 2 kali 1 kuburan sebetulnya. Subhanallah, Masya Allah. Keluarga dulu, anak-anak. Iya, nggak maksudnya di dalam konteks itu mengingatkan kepada para pejabat-pejabat ya, semuanya apa yang menjadi kebijakan itu nanti akan dihisab. Bahwa perjalanan kehidupan tetap berujung pada kematian. Kematian. Semua pasti mati. Seperti saya pernah nulis surat kan itu, baik ke Megawati maupun ke penguasa, bahwa kita semua akan mati dan semua akan dihisab. Menjadi pemimpin yang adil itu luar biasa, karena itu salah satu yang nanti akan dilindungi, dikasih pertolongan Allah pada saat yaumul hisab. Cuma persoalannya percaya nggak ya? Tapi pemirsa, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita nanti akan panjang. Kalau kita salah, sebagai ini rumahnya Bang Nursi nih, bukan rumah saya ya. Kalau kita ada yang salah, kurang-kurang kita mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kapan-kapan di